Pergi jalan di hari Ahad, pergilah ke Lampung Barat. Ada umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi nabil kiram, amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Adnan Eko Prasetyo Eskom selaku pimpinan Majelis Penuh Berkah, yang saya hormati Al-Ustadz Imam Hafiz Zahabi SM selaku Ketua Muhadharah, dan yang saya hormati pula para pengajar dan pengurus Majelis Penuh Berkah serta para santriwan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Dialah Nabi Muhammad SAW. Berkat Dialah kita dapat hidup rukun tanpa perang, hidup tenang tanpa takut. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sepatah kata dua kata yang akan saya pecahkan menjadi beribu-ribu kata dengan judul ghibah. Hadirin sekalian, seringkali kita melihat orang-orang ngerumpi, dan ngerumpi memanglah sangat mengasyikkan. Namun ngerumpi akan lebih mengasyikkan jika yang dibicarakan adalah hal-hal yang lebih positif. Namun sayangnya, seringkali orang-orang yang ngerumpi membicarakan keburukan orang lain. Oleh karena itu, ngegibah atau ngerumpi, oleh karena hal itu pula lah menggibah dilarang dalam agama Islam. Gibah atau menggibah sangat erat hubungannya dengan remaja zaman sekarang, yang lebih khususnya lagi para remaja muslimah. Pintar sekali syaitan menggoda para remaja yang pemikirannya masih labil, yang masih mencari jati diri mereka sebenarnya. Padahal kegiatan menggibah, merumpi, menggosip, atau sejenisnya itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman-Nya yang tertuang dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu makan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Teman-teman sekalian, dari ayat tersebut kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terang-terangan melarang kegiatan yang disebut dengan ghibah. Bahkan ditegaskan lagi bahwa berghibah itu ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kalian tidak merasa jijik? Tentu kalian akan merasa jijik. Remaja zaman sekarang yang katanya kumpul-kumpul, kerja kelompok, ngaji, namun jika di sela-sela kegiatan tersebut ada waktu kosong, maka secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, 90% dari remaja yang berkumpul itu akan bicarakan hal yang mengarah ke ghibah. Betul apa betul? Memang bergibah sangatlah asyik dan nikmat. Namun jangan salah, di balik nikmat dan asyiknya bergibah, amal baik kita akan tercolong karena perbuatan tersebut. Ketika kita bergibah, selain kita mendapatkan dosa, amal baik kita akan berpindah ke orang yang kita gibahi tersebut.
ketika kita bergibah, selain kita mendapatkan dosa, maka amal baik kita akan berpindah ke orang yang kita gibahi tersebut. Bahkan, bergibah dapat merusak hubungan baik antar sesama. Mengapa demikian? Karena ketika kita bergibah dan orang yang kita gibahi itu tahu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan baik antar mereka semakin renggang. Bisa jadi mereka saling membenci dan hubungan antar keduanya pun hilang. Oleh karena itu, maka berwaspada dan berhati-hatilah ketika sedang asyik ngobrol kumpul bersama. Jangan sampai kita membuka aib sesama. Dan jangan sampai juga kita nggak sadar bahwa amal baik kita berpindah ke orang yang kita benci itu. Oleh karenanya, mari saling mengingatkan teman-teman ketika ada obrolan yang mengarah ke ghibah. Apabila mereka tidak menghiraukan, maka mari kita tinggalkan obrolan tersebut dengan izin yang sopan. Lalu isi jam kosong kita dengan hal-hal yang lebih positif. Dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita juga akan semakin terjauh dari ghibah. Teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil sisi positif dari apa yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf atas segala tingkah laku dan kata. Pergi memancing ikan nila dipancing di saat senja. Mohon salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.